Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayatul ummahat wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Usikunna bi taqwallahi azza wa jalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, masih melanjutkan pasal tentang larangan meremehkan para ulama, merendahkan mereka, serta tidak peduli dengan mereka, sampai pada poin yang terakhir yang belum kita baca. Qala muallif hafidhahullah ta'ala, muallif menyebutkan di antara konsekuensi dari memuliakan para ulama, maka beliau mengingatkan bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Al-Hafidh Ibnu Al-Hafidh Ibnu Asakir, maksud saya Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Tabyinu Kadhbil Muftari pada halaman yang ke-29 hingga ke-30, wa'lam ya akhi wafaqanallahu wa iyyaka limardatihi wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepadaku dan kepada engkau, dan semoga Ia menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah, lalu bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar sifat takwa. Anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmumah. Sesungguhnya dagingnya para ulama rahimahumullahu ta'ala, daging mereka itu beracun. Maksudnya adalah kalau engkau menghibahnya, engkau sama dengan memakan dagingnya.
Bila engkau telah mengetahui dagingnya beracun, engkau pasti binasa. Tidak pantas seorang mukmin mencela dan meremehkannya. Wa 'adatullahi fi hatki astari muntakisihim ma'lumah. Dan beliau menyebutkan orang yang suka membongkar, melecehkan, mencari-cari, menghinakan apa yang ada pada para ulama, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Sudah dimaklumi keadaannya. Li'anna al-waqi'iyata fihim bima hum minhu bara' amru azimun. Terutama pada perkara-perkara yang dituduhkan kepadanya, padahal tuduhan itu tidak ada pada diri mereka. Ulama-ulama tadi berlepas diri darinya. Sebagaimana telah kita ketahui, amruhu azimun. Perkaranya ini bukan remeh. Ini masalah besar. Bicara kehormatan para ulama, berbicara tentang kondisi dan keadaan mereka, terutama pada hal-hal yang tidak ada pada mereka, ini merupakan perkara besar. Wa tanawulu li a'radihim bizuri wal ifra'i murti'un wa khayyimun. Dan beliau mengatakan mengada-ngadakan dusta kepada para ulama, terutama orang-orang yang mereka dipilih oleh Allah untuk mengemban ilmu ini jelas akhlak yang buruk, perbuatan yang sangat amat tercela, kedustaan yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba. Besar sekali dosa akibat kalimat yang keluar, perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka itu tidak lain kecuali hanyalah kebohongan semata. Wal iqtida'u bima mada Allah bi qaulul muttabi'ina minal istighfari liman wal ikhtilaqu ala man ikhtarahu Allah minhum li asl ilmi khuluqun damimun. Akhlak yang jelek salah satunya bentuk seseorang yang mengecilkan kepada seseorang yang telah Allah embankan amanah ilmiah kepada mereka. Tapi sebaliknya, kita itu diperintahkan oleh Allah al-iqtida, mengikuti, meniru, mencontoh bima madallahu bi qaulul muttabi'ina minal istighfar. Orang-orang yang telah puji mereka dan sanjung mereka tatkala mereka memohonkan ampunan untuk saudara-saudara mereka, terutama yang telah terlebih dahulu beriman dan memiliki keutamaan ilmu. Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang beriman itu seharusnya adalah orang-orang yang datang sesudah mereka senantiasa memohonkan senantiasa mengucapkan doa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beriman, dan janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian, ada kebencian terhadap saudara-saudara kami yang telah beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau itu zat yang maha rauf, santun, dan Engkau zat yang maha rahim, lagi penyayang. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin terhadap para ulama yang telah banyak dengan izin Allah berjasa di dalam dakwah. Hari ini kita bisa salat, ibunda dan akhwat sekalian, dengan izin Allah Ta'ala menggunakan perantaraan tulisan para ulama sampai kepada kita ilmu. Lalu kalau orang itu mencela dan meremehkan para ulama, mereka justru bertentangan dengan firman Allah. Allah mengangkat derajat mereka, Allah memuliakan mereka para ulama. Lah kok ini orang merendahkan para ulama? Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah akan angkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian lagi memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Lalu tiba-tiba datang orang meremehkan para ulama. Berarti dia bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Nabi SAW mewariskan warisan yang paling utama yaitu ilmu kepada para ulama. Kata Nabi, al-anbiya'u lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Al-anbiya'u la yuwarisu dinaran wala dirhama walakinna yuwarisul ilma. Nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan ilmu. Berarti para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Lalu mengapa kita menggunakan lisan kita perkataan yang buruk dan kotor, tuduhan terhadap para ulama? Orang yang seperti ini hendaknya ingat dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyakhdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya Rasul itu merasa takut kalau ditimpakan kepada mereka sebuah fitnah, atau Allah akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Kami katakan pasti Allah timpakan fitnah maupun azab. Siapapun yang mengecilkan, siapapun yang meremehkan, siapapun yang memburukkan orang-orang yang telah Allah angkat derajat mereka. Maka ini nasihat buat saya, nasihat juga buat saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jauhi dari bersikap meremehkan dan mengecilkan para ulama. Jaga lisan kita dari berbicara tentang kehormatan para ulama. Karena menahan lisan itu termasuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Bahkan afdhul jihad, masuk ke dalam kategori jihad yang paling utama. Mana dalilnya? Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Hakikat seorang mujahid adalah mereka yang berusaha sekuat tenaga mengendalikan jiwanya untuk senantiasa menetapi ketaatan di jalan Allah Ta'ala. Tidak membicarakan para ulama itu bagian daripada ketaatan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi mengatakan, afdhul jihadi an tujahidun nafsak wa hawaka fi dzatillahi azza wa jalla. Seutama-utama jihad adalah engkau lawan hawa nafsumu, jiwamu, semata-mata karena zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang ibunda sekalian, masalah mengkritik, masalah mengkoreksi, apalagi menggunjing, itu masalah yang gampang, masalah yang mudah. Yang jadi masalah kalau kritikan, apalagi gunjingan itu ditujukan kepada seorang mukmin, terutama dia seorang ulama, ini bukan permasalahan yang ringan, permasalahan yang besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan orang itu berhenti urusannya cuma di dunia, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Allah akan tuntut hal itu di yaumil qiyamah. Allah menyebutkan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun dari sebuah perkataan yang terucapkan melainkan ada malaikat yang mengawasi. Ya, artinya dimintai pertanggungjawaban. Tapi memang ummahat, lisan itu anggota badan di antara anggota badan manusia yang bisa dengannya kebaikan didapatkan dengan banyak, tapi juga bisa dengannya kebinasaan cepat terjadi pada pelakunya. Makanya Rasulullah itu paling takut, paling khawatir tentang dosa yang sering dilakukan oleh manusia, penyebabnya lisan. Dulu ada sahabat yang bernama Sufyan Ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu bertutur, qultu ya Rasulullah haddisni bi amrin a'tasimu bihi. Qal, wahai Rasulullah, tolong
ceritakan kepadaku tentang satu buah perkara yang dengannya ku pegangi teguh selama-lamanya. Qala qul rabbiyallahu summastaqim. Kata Nabi, ucapkan oleh lisanmu dengan tegas, Rabbku adalah Allah. Kemudian istiqomah, jangan berbuat syirik. Qultu ya Rasulullah. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Perkara apakah yang paling engkau khawatirkan dia menimpa diriku? Fa akhadha bilisani nafsah. Nabi ternyata memegangi lisannya sendiri. Lisannya ditarik, summa qala, sambil berkata, hada, ini wahai Sufyan, ini yang ku khawatirkan menimpa engkau. Inna shadda ma yatma'innu laun nasul yawma alsinatuhum wa akhafu ma yakhafu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min alsinatihim walati tura wa ka'anna musani'us su. Kata beliau, karena sesungguhnya satu buah perkara yang bisa menjadi sebab ketenangan jiwa seorang hamba pada hari itu adalah lisannya. Dan satu buah perkara yang paling dikhawatirkan oleh seorang hamba menimpa mereka karena akan menyebabkan kebinasaannya adalah juga lisannya. Nabi katakan, inna akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisani. Kata beliau, sesungguhnya perkara yang paling ku khawatirkan atas diri umatku itu adalah orang-orang munafik, lisannya pintar ngomong. Maksudnya di antara ciri-cirinya apa? Suka mencela ulama, suka memburukan para ulama, suka mengecilkan dan meremehkan para ulama, atau berdusta, melemparkan tuduhan kepada para ulama yang para ulama berlepas diri dari hal itu. Nah, ini faedah tambahan dari penjelasan bab tentang larangan meremehkan para ulama. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.